Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, itu pelajaran usul fikih. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu an-nahyu. An-nahyu. Tafadhal Rahmadi, Iqra ya Rahmadi. An-nahyu at-ta'rifi. Ta'ri. Naam, sahih. An-nahyu Qaulun yadum yatadam manu talabal kafi ala wajhi isti'al bisigha huruf jar harful ba bisigha til maksusa iya maksusa Bunyikan mani. ya, dia na'at dia man'ut dah na'at ya. Maksusa tin maksusatin iyal mudhari al-maqruna al-makru al-maqruni tinggal satu lagi al-maqruna nilah al-maqrunu bila nahiyatu mislu qawlihi ta'ala qala tattabi' ahwa'a alladzina kazzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati. Ta'rifuhu. Sini kita masuk kepada ta'rifuhu. Dhamir ha ini kembali ke mana Rahmadi? Mana dia kembalinya? Dhamir ha kan ta'rifuhu. Yang dhamir ha ini kemana kembalinya? An-nahyu. Maksudnya adalah ta'rifuhu, definisinya, maksud definisi nahyu. Kemudian di sini muallif rahimahullah mengatakan an-nahyu. Bila mengatakan an-nahyu itu ta'rif dalam usul artinya qaulun yatadammanu talabal kafi ala wajhil isti'la'i. Qaulun, ucapan, yatadammanu, meliputi, talaba, permintaan, al-kaf, permintaan untuk larangan, kaf itu untuk larangan, ala wajhil isti'la'i, berdasarkan dari sisi isti'la, permintaan ketinggian, dari atas sampai ke bawah, bisighatin makhsusatin, dengan lafaz atau dengan sirah yang telah dikhususkan. Hiya al-mudhari'u al-maqrunu bilan nahiyah. Sigohnya itu adalah, sigoh nahyu itu adalah fi'il mudhari' maqrunun yang diikat bilan nahiyah, dengan la nahiyah. Itu maksudnya. Kemudian qaulun ini menurut muallif rahimahullah
yaitu dia jinsun isim jenis yang berkaitan dengan amr dan perintah. Jadi namanya ucapan itu ada berupa perintah, ada berupa larangan. Jadi kalau kita satu-satu kita kita bahas. Kemudian yatadammanu talabal kaffi, yaitu yatadamman artinya yashmalu, meliputi permintaan al-kaf nih, melarang. Dia meminta untuk melakukan sebuah larangan ala wajhil isti'la'i, berdasarkan dari sisi isti'la. Isti'la ini kan dari atas ke bawah gitu katanya. Jadi istilah ini maksudnya adalah orang yang melarang sesuatu itu berarti dia menjadi yang dilarangnya menjadi manhi gitu. Misalnya yang melarang dari atas, baik apakah itu bos atau misalnya bukan bos atau anak buahnya. Misalnya kalau dia melarang berarti dia ala wajhil isti'la. Kenapa disebut ala wajhil isti'la? Karena ketika dia melakukan pelarang itu dia berada di atas gitu. Misalnya bosnya konsultasi dengan anak buahnya. Kemudian si bosnya bertanya, "Wahai misalnya Muhammad, bagaimana menurutmu kalau kita misalnya join dengan perusahaan sebelah," katanya kan. Kemudian si Muhammad mengatakan, "Jangan bosku tuh. Kalau kita nanti join dengan perusahaan sebelah, nanti kita bisa rugi besar tuh." Berarti kan larangan datangnya dari si anak buah, dari anggotanya. Berarti seakan-akan si anggotanya ini sedang berada di atas, ya kan? Karena kan isti'la itu kan permintaan dari atas ke bawah. Adapun permintaan dari atas ke bawah itu tidaklah harus meliputi bos, kemudian ketua dan yang lain-lain. Tapi orang di bawah pun bisa menduduki posisi sebagai isti'la dia. Istilah ini bisa dimasukin ke amar, bisa juga kepada nahyu. Tadi si bos tadi melarang, "Jangan bosku tuh. Kita join bekerja sama dengan perusahaan sebelah. Nanti bisa dampaknya ke perusahaan kita tuh." Berarti kan si anggotanya ini adalah larangan. Jadi kalau kita melihat kalimat isti'la itu adalah permintaan dari atas ke bawah, tapi tidaklah mengkhususkan orangnya. Siapa saja yang berada dalam al-amr atau wan-nahyu berarti dia isti'la dia. Jadi dia enggak harus orang atas, orang punya jabatan dan yang lain-lain, kecuali itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus khusus lagi itu. Kemudian bisighatin makhsusatin, sama dengan amar. Nahyu juga ada sigoh atau lafaz khusus. Amar juga punya, nahyu juga punya. Cuma nanti ada yang membedakan. Kemudian di sini hiyal mudhari'u al-maqrunu bilan nahiya. Sigohnya itu adalah fi'lul mudhari' yang terikat, tersambung atau terhubung dengan nahiya itu. Bedanya kalau an-nahyu cuman satu. Al-amr ada 4, sebagaimana sudah kita pelajari di minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Kalau kita ketemu misalnya ada la ini jenisnya nahiya, berarti dia bermakna nahyun, larangan itu. Kemudian mislu qaulihi ta'ala, di sini Syekh rahimahullah atau muallif rahimahullah membawakan syahidnya, dalil. Kalau di sini yang manakah termasuk la nahiya. Kemudian beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah." Tadi antum membaca ayat ini ya Rahmadi. Jadi antum harus tanggung jawab Rahmadi. Mana di sini la nahiya? Katanya kan fi'il mudhari'nya itu harus tersambung, terikat dengan la nahiya. Dari ayat ini surah Al-An'am ayat 150 ini, mana dia yang termasuk dari la nahiya, kemudian kalimatnya berbentuk larangan. Mana? Ayat Al-An'am ayat 150 yang antum baca tadi. La nahiya. Dia la nahiya, mana dia di sini?
Nah, di sini kan katanya yang namanya sigahnya nahyu itu dia cuma satu, fil mudhari', tapi dia dikaitkan, dia terhubung dengan la nahiyah, la larangan. Nah, mana dia di sini Rahmadi? La yu'minu? Antum yakin? Hah? Yakin? Ghairu mutakid. Nah, ini ada dua di sini nih. Di awal juga, di akhir juga ada sama-sama fi'il mudhari' di sini. Mana dia? Hah? La tastati'. La tatabi' itu dia. Dan janganlah kamu mengikuti, menuruti hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Jadi la nahiyah itu ciri-cirinya adalah, kalau kita kembali sedikit kepada pembahasan nahwu, fil mudhari'nya adalah untuk la nahiyah makrunatun bil mudhari'. Dia cuman ada pertama di mukhatab dan mukhatabah. Itu aja dia. Mukhatab wa mukhatabatun. Dua dia aja dia nih. Jadi fi'il mudhari'nya ini hanya masuk kepada mukhatab dan mukhatabah. Apa tuh mukhatab? Yaitu domir anta, antuma, antum. Kemudian mukhatabah sama anti. Antuma, antunna. Itu aja dia. Misalnya mukhatab, berarti kita masukin huruf la-nya dulu. Kemudian contohnya kita larang orang jangan duduk ya akhi itu. Berarti la tajlis. Kemudian tanda i'rabnya itu dengan sukun. Harus dengan sukun. La tajlis, jangan kamu duduk. Berarti ini adalah bermakna larangan. Kalau antuma berarti la tajlisa. Antum la tajlisu. Ini dia semuanya. Kalau anti la tajli si. Antuma la tajlisa sama. Antuna la tajlis. Nah. Jadi kaidahnya adalah untuk membedakan antara la nahiyah dengan la nafiyah. La nahiyah ini dia hanya masuk kepada fi'il mudhari', mukhatab dan mukhatabah dia.
Seperti di dalam ayat ini, wala tattabi'. Kemudian ciri-ciri dari fi'il mudhari' kemasukan atau dimasukin la nahiyah, fi'il mudhari'nya dengan majzum. Disebut dengan majzum. Tanda majzumnya itu adalah dengan sukun. Berbeda dengan la nafiyah. Sekiranya kalau misalnya fi'il mudhari'nya ini baik mukhatab maupun ghaib maupun nahnu atau mutakallim, tapi dia itu tidak sukun, tapi dia dengan rafa', berarti la nama jenis lana nafiyah. Misalnya la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Atau contoh masih di dalam ayat yang sama, la yu'minuna bil akhirah. La yu'minuna bil akhirah. Jadi la di sini tidak bisa kita katakan la nahiyah, tapi la-nya adalah la nafiyah, peniadaan. Kemudian di sini fiilnya adalah fiil mudhari' yang berbentuk dhamirnya dhamir hum. Ya. Di sini. Jadi itulah perbedaan la yang di awal dengan la yang terakhir. Yang di awal la-nya nahiyah, larangan. Yang di akhir la-nya nafiyah, peniadaan. Itu perbedaannya. Faham tak ya Rahmadi? Al-farqu baina la nahiyah wa la nafiyah. Ciri di awal larangan. Ya. Kalau la yu'minu Peniadaan. Ya, namanya la nafiyah. nafiyah. Ya, nafiyah. La nafiyah. Perbedaannya adalah kalau la nahiyah otomatis fi'il mudhari langsung sukun. Kalau la nafiyah fi'il mudhari'nya tidak sukun. Misalnya la yajlisu ahadu tulab huna. Berarti la peniadaan. La yajlisu ahadu at-tulabi huna, misalnya kan. Tidaklah salah seorang tulab yang duduk di sini. Makanya la yajlisu, bukan la yajlis. La nahiyah. Ya, ciri-cirinya adalah fi'il mudhari'nya dengan jazm. Tanda-tandanya adalah dengan sukun. Itu. Ada satu lagi, ada yang mengatakan larangan selamanya. Abadah. Umpamanya larangan. Iya. Ada yang larangan itu maknanya selamanya sampai kiamat. Ada. Dan Pakai ada lan. larangan itu seketika itu saja. Iya. Jadi selamanya nahiyah. Ala nahiyah. Yang seketika itu saja. Bisa kan nafiyah dia. Tapi kalau ada lagi larangan ada pakai taukid lan misalnya kan. Lan ya. Nah, itu penyadan, Pak. Misalnya lan tardo angkal yahud walan nasara. Iya. Ya, sama tidak akan pernah ridho. Lan ya. Iya, lan dia masih kepada nafyun dia. Nah, sekarang kita masuk fa kharaja bi qaulin. Tafadhal Pak, baca. Fakharaja bi qaulina qaulu al-isharatu fala tusamma nahyan fala tusamma nahyan wa in afadat afadat maknahu. Naam. Fa kharaja bi qaulina. Maka keluar dari ucapan kita itu qaulun. Berarti selain dari qaulun, lawannya adalah al-isyarah. Maksudnya lawan qaul adalah isyarah. Fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Tidaklah dia dinamakan larangan dan meskipun dia itu memiliki makna. Misalnya seseorang, akhi itu, bolehkah saya minum air ini? Terus katanya, nah itu isyarat.
tapi dia tidak termasuk bagian larangan di sini dalam ta'rif definisi nahyu. Karena ta'rif definisi nahyu itu adalah dia dengan kaulun. Kalau dengan al-isyarah maka dia bukan bukan termasuk definisi nahyun dalam usul fikih. Tapi secara global dia termasuklah larangan meskipun dengan isyarat. Misalnya anak kecil lari. Itu isyarat tapi larangan. Secara globalnya itu sudah termasuklah larangan meskipun dengan isyarat. Orang pasti paham. Dengan isyarat saja orang pasti akan mengerti. Cuman kalau dimasukin ke definisi nahyun dalam usul fikih, maka isyarat ini bukanlah termasuk bagian dari ta'rif, bukan bagian dari definisi. Karena definisi nahyun itu adalah kaulun, ucapan. Misalnya la tazhab ya akhi, la ta'kul, la tashrab, ya kan? La tadrus, kamu belajar. Gitu. Jadi kalau misalnya isyarat tapi berbentuk larangan, dia tidaklah termasuk bagian dari ta'rif nahyu menurut usul fikih. Afadat meskipun memiliki faedah maknanya. Fadal saya. Kharaja bi qaulina talab al-kaffi al-amru li'annahu talabu fi'l. Naam. Kharaja bi qaulina ala wajhi al-istiqlali al-iltimasu wa du'a'u wa ghayruhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Naam. Sekarang wa kharaja bi qaulina talabal kaffi tanya. Pengecualian. Jadi lawan dari talabal kaffi itu adalah al-amr. Sedangkan talabal kaffi itu mengingat untuk menahan. Al-kaf artinya menahan. Kaf menahan. Jadi sedangkan definisi nahyun itu adalah pelarangan atau menahan, ya kan? Lawan dari talabal kaffi ini adalah al-amr, yaitu perintah. Li'annahu talabul fi'lin. Karena perintah itu adalah bahasa sederhananya, ringkasnya adalah menginginkan untuk melakukan. Sedangkan an-nahyu itu adalah menginginkan untuk melarang. Itu. Kemudian wa kharaja biqaulina, dan keluar ucapan kami ala wajil isti'la, yaitu selain dari makna ala wajil isti'la, yaitu iltimas wa du'a. Iltimas di sini adalah maksudnya al-istiwa, mustawa atau selevel. Misalnya Rahmadi selevel dengan temannya satu bangku. Katanya, "Ya Rahmadi, la ta'khudh kitabi." Jangan kamu ambil buku saya. Berarti itu kalau ditinjau dari sisi ta'rif nahyunya itu dia bukanlah termasuk ala wajil isti'la. Kenapa? Karena Rahmadi sama temannya itu dia sama satu level. Satu duduk, satu majelis. Meskipun sigohnya seperti sigoh larangan. Ya Rahmadi, la ta'khudh kalau kitabi. Janganlah kamu ambil buku saya. Tapi itu tidaklah termasuk ala wajil isti'la. Kenapa? Karena Ramadi dengan temannya itu dia satu level. Nama isti'la itu kan atas ke bawah itu. Kemudian wad du'a, yaitu berdoa kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Rabbku, la tu'akhidna. Kan seakan-akan itu kan larangan, Pak. La tu'akhidna. Kenapa? Karena fi'il tu'akhid itu dengan jazm, dengan sukun kan? La tu'akhidna. Memang sigahnya itu seperti sigah larangan. Tapi ini kan namanya kita berdoa, perintah. Kita memerintahkan Allah supaya Allah tidak menghukum kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, janganlah kamu hukum kami dikarenakan kesalahan kami atau lupanya kami. Itu kan sebenarnya kan bukan melarang. Meskipun sigonya tu'akhid. Tapi itu adalah berbentuk doa, perintah.
kita memberitakan Allah supaya Allah tidak menghukum kita. Itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Kemudian wa ghairuhuma, dan selainnya. Nah, kalau kembali kepada iltimas ini adalah istiwa, selevel atau setara. Kalau ada yang setara dengan kita, melarang kita untuk ini, maka dia bukan masuk ala wajil isti'la. Nah, karena isti'la itu kan dari atas ke bawah. Sedangkan iltimas ini bermakna istiwa, selevel. Maka dia tidak masuk kepada kalimat al-isti'la. Misalnya, meskipun dia, ya akhi, la ta'khudh kitabi, atau la tashrab ma'i, janganlah kamu minum air saya. Nah, tapi dia bukan masuk ala wajil isti'la, tapi dia masuk kepada ala wajil iltimas. Karena kita sama-sama satu level seumuran. Ya, atau kita misalnya satu angkatan misalnya. Kemudian wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya, yaitu selain dari iltimas dan doa. Mimma yustafadu minan nahi bil qara'in, dari sesuatu yang diberikan faedah atau manfaat berupa larangan bil qara'in, dengan adanya qarinah atau adanya dalil. Kalau enggak ada dalil, berarti dia bukan termasuk nahyun gitu. Nah, narja ilaika ya rahmadi marratan ukhra ya rahmadi. Wa kharaja biqaulina qawlu al-isyara. La. Laysa huna. Wa kharaja biqaulina. Wa kharaja biqaulina Tolaba. Aina kunta ya rahmadi. Sigotin maksusatin yang mudhari'. Sigotin maksusatin juga. Ilaika. Fa kharaja biqaulina. Akhraja biqaulina bisigatu maksudati hiya al-mudhari' ila akhar. Naam. Madal ala kaf. Mudafur ilaih. Talabil kopi. Ala talabil kofi. Kof. Huruf kaf itu. Talabil kofi. Kafi. Bisigotul amru. Masuk. Mis apa? Misl apa? Misl. Ya'mar. Utruk. Kafi. Kuffa. Wa nahwaha. Wa nahwiha. Wa in hazihi wa in tadammanat wal Salabal kafi walakin lakin apa itu? Naam.
wa fatakunu amro la kanahiyah. Lana nahyan. Wa kharaja biqaulina, ya ini itu kata Syekh rahimahullah, bisighatin makhsusatin hiyal mudhari' ila akhirih. Kata jadi selain dari makna sigha makhsusah hiyal mudhari', yaitu lawannya adalah madalla ala talabil kaffi bisighatil amr. Jadi sesuatu yang menunjukkan untuk pelarangan dengan bentuk amr itu. Misal utruk, kuf, wa nahwiha. Maksudnya di sini adalah sigah amr sigah nahyi itu kan kita tahu dia menggunakan la nahya. Ya kan? Nah, itu aslinya nahyu itu adalah dengan la nahya. Kemudian dengan fi'il mudhari'. Cuman di sini ada seakan-akan dia itu bukan dia menggunakan sigha amr, tapi seakan-akan sepertinya ini adalah sebuah larangan. Seperti Nah, contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yari buka illa ma yari buk. Nah, meskipun di sana tinggalkanlah. Kalau kita lihat tinggalkanlah seakan-akan itu adalah nahyun, larangan kan? Tapi sebenarnya itu perintah. Maknanya adalah perintah. Perintahnya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah, yang tidak ada memberikan faedah kepada kita gitu. Ma yaribuka ila ma yaribuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utruk ini adalah larangan. Utrukni ya akhi itu. Tinggalkanlah saya. Seakan-akan kayak kalimat utruk ini dia melarang kita untuk tidak mengikuti dia atau tidak bersama dengan dia. Padahal itu sebenarnya perintah supaya meninggalkan si fulan itu. Kemudian kuffa, misalnya kuffa lisanak ya akhi itu. Tahanlah lisanmu. Itu bukan berarti dia melarang, tapi dia ada perintah di dalamnya. Wa nahwiha dan sejenisnya itu. Jadi semuanya ini utruk, kuf, meskipun secara makna kita tahu artinya tinggalkan, utruk juga tinggalkan, kumsalam, kuf juga artinya larangan tinggalkan. Cuman meskipun maknanya ini, tapi dia sebenarnya ini adalah bermakna perintah untuk tidak melakukannya. Itu bedanya. Berbeda dengan kalau yang nahyu itu dia langsung jelas. La ta'kul, la tashrab, la tajlis misalnya kan. Nah, itu maknanya sigah-sigah larangan. Tapi yang ini semua yang ada di dalam kitab, sigahnya itu adalah sigah perintah. Meskipun maknanya adalah larangan. Tinggalkan, tahanlah, ya kan? Nah, tapi dia itu kalau di dalam memahaminya, dia itu bukan termasuk la nahya, bukan termasuk nahyun, melainkan perintah. Perintah untuk apa? Berarti ma yaribuka, perintah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya itu. Kemudian fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini wa in tadammanat talabal kaffi, dan meskipun dia meliputi permintaan untuk larangan, untuk pencegahan, lakinnaha, akan tetapi bisighatil amr. Bisighatil amr ini kembali kepada kalimat utruk dan kaf tadi, kuf tadi. Fatakunu amron lanah nahyan. Kata Syekh rahimahullah, sigah yang tadi ini utruk, kufa ini, karena dia ini adalah sigahnya sigah amar, perintah, maka tidaklah dia termasuk sigah larangan. Meskipun maknanya seakan-akan mana larangan. Nah, karena di sini yang kita perhatikan adalah sigahnya atau lafaznya. Nah, jadi makanya kita harus ta'ammul. Kita harus merenungkan kan lafaz ini. Apakah ini amar atau dia nahyun?
Karena dia hampir-hampir sama itu. Jadi di sini adalah kalau dilihat dari pernyataan Syekh ini adalah kalau selain dari tidak ada pakai ini, meskipun secara makna diartikan dia bermakna larangan, tapi karena sigohnya bukan sigoh nahiyah, maka dia tidak termasuk bagian dari nahyun. Misalkan perintah, misalnya apalagi itu, utruk sudah zar, misalnya tinggalkan, juga termasuk seperti itu. Sekarang waqad yustafadu. Tafadhal Pak. Wa kharaja bi qaulina ala waqad istafadu. Waqad istafadu talabul kaffi talabul kaffi bi ghairi sighatin nahyi bi ghairi sighatin nahyi. Naam. Mithlu ayu safa fi'lu bit tahrimi awil hadri awil qabhi aw yuzammu fa'iluhu aw yurtibu yatarattabu ala fi'lihi iqabun aw nahwi dzalika. Sekarang ada lagi sigonya nahyun. Kemudian waqad istafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahyi. Dan terkadang ada faedah talabul kaffi ini, yaitu pelarangan tanpa menggunakan sigoh nahyu. Maksudnya tanpa menggunakan sigoh yang ini, tapi dia menggunakan sigoh lain. Misal an yusafa al-fi'lu bit tahrimi awil hadri awil qubh, seperti disifatkannya al-fi'lu, suatu perbuatan atau tindakan bitahrim yang berkaitan dengan pelarangan atau pengharaman, atau al-hadr larangan, atau al-qubh atau jelek, satu yang jelek. Contohnya seperti ini. Misalnya hurrimat alaikum ummahatukum. Telah diharamkan ibu-ibu kalian, ya kan? Berarti kalau kita fahami ayat tadi, meskipun dia tidak menggunakan la nahiyah, tapi maknanya la tankihu ummahatikum, maknanya janganlah kalian menikahi ibu-ibu kalian, meskipun enggak ada lafaznya secara zahir, tapi karena dia menggunakan kalimat tahrim, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ibu kalian, maksudnya la tankihu ummahatikum maknanya. Jadi kalau kita ketemu di dalam Quran, di dalam hadis ada kalimat haram di dalamnya, berarti itu adalah larangan, meskipun tidak menggunakan la nahiyah, tapi maknanya sebenarnya adalah la nahiyah. Misal hurimat alaikum adam wallah mulkhin khinzir, berarti artinya la takul al-khinzir dan dam. Wal hurimat alaikum al-maitah wad dam walham, berarti janganlah kalian makan bangkai, darah dan babi, meskipun enggak ada sigonya la takul ya takul ya ibadi, kata Allah, la takulu ya ibadi al-maitah wadam wal khinzir, meskipun sigoh nahinya itu tidak tampak atau tidak jelas. Tapi kalau ada penggunaan kalimat tahrim, haram di dalamnya, itu harrama yuharrimu, berarti itu sudah jelas adalah menunjukkan larangan. Jangan sampai kita babi enggak haram kok, katanya khinzir darah enggak haram, bangkai tidak haram. Kenapa? Kan enggak ada larangan nahyunya di sini.
Jadi terkadang orang-orang termasuk liberal itu kadang sengaja diputar-putar gitu. Dia paham juga orang-orang liberal itu. Makanya pentingnya kita usul fikih. Kalau kita paham usul fikih bisa kita bantah. Ya Sayyidi, wahai tuanku, kan? Meskipun tidak ada la nahiyah, tapi di dalam usul fikih ada sigah lain yang menunjukkan nahyun tu. Yaitu pertama ada bermakna tahrim, ya kan? Seperti ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau ada orang mengatakan riba enggak haram kok, kenapa? Enggak ada larangannya kan? Mana dalil ini? Ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau kita tahu usul fikih, riba haram. Dari mana ada? Ini kalimat harrama tadi. Harrama ini meskipun memanakan mengharamkan. Berarti kalau sesuatu yang diharamkan itu berarti dialah larangan. Maknanya bukan haram riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kul riba, itu maknanya itu. Kemudian al-hadzar, larangan misalnya kan. Al-hadzar artinya larangan. Kalau ada misalnya kalimat yang menggunakan al-hadzar, misalnya hadzara al-mudarrisu an yakuna at-tullabu misalnya ghaibina. Hadzara berarti larangan kan, jangan ada satupun siswa yang tidak hadir misalnya. Meskipun si mudaris mengatakan ya akhi la taghib, janganlah kamu ghaib. Meskipun enggak ada sigah la taghib, tapi maknanya la taghib. Misalnya hadzara al-mudarrisu litulabihi alla yakunu ghaibin misalnya kan. Itu kan enggak ada kalimat janganlah kalian la taghibu kan. Meskipun tidak ada kalimat la taghibu larangan, tapi di situ ada sigah-sigah larangan, yaitu hadzara tadi, hadzara. Kemudian al-qubh yaitu jelek itu kan. Misalnya seseorang melakukan tindakan yang bejat, yang jahat, atau melakukan kezaliman. Qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Berarti kan maknanya la taf'al syai'an, janganlah kamu melakukan keburukan, atau la taf'al zulman. Seperti itu dia. Kemudian au yudhammu fa'iluhu, atau dicela yang melakukannya. Misalnya seperti innal khamra wal mais min rijlis syaitan kan. Sesungguhnya khamar kemudian judi itu adalah termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Berarti kan khamar, judi dan yang lainnya itu kan dicela. Berarti sesuatu yang bermakna celaan bagi yang melakukannya, maka dia termasuklah larangan. Kemudian ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang mendahului imam. Di hari kiamat nanti dia akan diganti kepala seperti kepala keledai kalau salah. Berarti kan Nabi mencela. Berarti maksudnya itu janganlah la tataqaddam alal imam. Janganlah kamu mendului imam, itu maksudnya. Jadi sesuatu yang ada celaan bagi yang mengerjakannya, maka dia termasuklah larangan. Misalnya Rahmadi itu, kalau kamu menikah dengan si fulanah misalnya kan, kamu pasti akan sengsara. Berarti larangannya la tatazawwaj. Meskipun dia ada celaan, antum dicelah misalnya. Atau yurattibu ala fi'lihi iqab, atau ya termasuk ada hukuman. Misalnya yang keluar sebelum jam sekian, jam 10, maka dia nanti akan dapatkan hukuman. Berarti maksudnya adalah misalnya setiap karyawan, staf harus jangan sampai pulang sebelum jam 6.
Bagi yang keluar sebelum jam 6, maka tunggu saja hukuman dari direktur misalnya kan. Artinya adalah la tarji'u. Janganlah kalian pulang gitu. Jadi tetap di perusahaan tersebut. Jadi cara memahaminya adalah biarpun tidak ada sigu amar, kalau lafaz itu dia berbentuk haram, pengharaman, pelarangan, kemudian penjelekan, dijelekkan kalau melakukan perbuatan tersebut, atau dicela yang melakukannya, atau dia termasuk bagian dari ada hukuman iqabnya, berarti itu adalah larangan meskipun tidak ada sigo nahyu yang secara jelas, tapi makna di dalamnya, makna tersiratnya adalah larangan. Misalnya seperti tadi ada iqab, setiap karyawan dan staf tidak boleh pulang sampai jam 6 sore. Bagi yang melanggar nanti akan berurusan dengan direktur perusahaan misalnya. Berarti maknanya adalah la tarji'u. Janganlah kalian pulang. La tarji'u qabla sa'ah as-sadisah. Janganlah kamu pulang sebelum jam 6 itu. Iqab hukuman. Ya. Jadi kalau apa saja sesuatu itu yang melahirkan, memberikan dampak hukuman, maka dia termasuklah larangan, atau dicelanya seseorang, atau ada al-qubh, yaitu penjelekan di dalam. Bagi yang melakukan itu termasuk dia perbuatan yang jelek. Al-hadhar atau larangan, atau tahrim, pengharaman. Kalau ada kita dapati yang semacam ini di dalam Quran, di dalam hadis, otomatis bahwasanya maknanya adalah larangan meskipun tidak ada sigonah nahyu di dalamnya. La tajlis, la tadhhab, la tarji', meskipun tidak ada sigo nahyu yang jelas. Tapi kalau kita ketemui di antara ini, berarti otomatis kita bisa langsung faham makna si fulan itu dia melarang kita untuk melakukan itu. Mafhum? Man sayubayyin qabla an nantakil qad istafadu talabal kafi. Coba Farizi bisa antum jelaskan lagi waqad istafadu talabal kafi ini sampai au nahwi zalik. Apa maknanya di sini? Secara ringkas saja antum apa? Intinya saja. Apa contohnya misalnya sigo nahyu itu? La tadhhab dan selainnya. Atau sigoh di dalam berbentuk larangan, dicelanya, atau ada atau pelakunya dicela, atau adanya hukuman bagi pelakunya, maka itu termasuk sigoh nahyu atau larangan meskipun sigoh nahyunya tidak tampak atau tidak jelas itu. Jadi di sini intinya kita diminta kepada pemahaman, harus paham kita dengan ucapan seseorang. Kadang orang ini kan ada nggak mau mengatakan bahasanya bahasa yang to the point, tapi terkadang menggunakan beberapa istilah lain. Kalau kita belajar usul fikih itu insyaallah kita langsung paham. Oh, ini maksudnya. Ya udah. Kalau sudah seperti begitu misalnya kan. Tafadhal, Ustaz ayat lagi kan? Sigatul nahi inda al-islaqi taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadahu. Tafad. Wa minal adillati ala annaha taqtadi tahrima qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr
Fal amru bil intihai amma naha anhu yaqtadi wujubal intihai wa min lazimi zalika tahrimul fi'li. Nah, sekarang kita masuk kepada makna atau faedah dari sighah nahyu. Sama seperti di amar kan, al-amru yaqtadi lil wujub. Nah, di sini juga ma taqtadihu sighatul nahyi. Nah, sesuatu atau apa saja yang sighah nahi inginkan. Apa maksud dari sighatul nahyi ini? Kemudian di sini disebutkan sighatul nahyi 'inda itlaqi. Sighah nahyi itu secara mutlaknya itu bermakna taqtadi tahrimal manhi anhu wa fasadih. Jadi maknanya adalah menginginkan, mengharamkan terhadap yang dilarang atau yang rusak darinya itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. An-nahyu syai'an. Jadi lafaz ini adalah an-nahyu yak tadi syai'in. Yang pertama adalah at-tahrim. Yang kedua al-fasad. Jadi nahyu itu dia itu menginginkan dua perkara. Ada dia maknanya tahrim, ada maknanya fasad. Jadi maksudnya kenapa syariat Allah dan Rasulnya melarang sesuatu? Bisa jadi ada di dalamnya haram, bisa jadi ada dalamnya kerusakan. Itulah faedah kenapa misalnya Allah dan Rasulnya melarang sesuatu. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu diharamkan, bisa sesuatu rusak. Gitu. Kemudian di sini disebutkan mu'alif rahimahullah atau syekh rahimahullah membawakan dalil. Famin adillati ala annaha taqtadi tahrima qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nahyu itu menginginkan satu pengharuman atau maksudnya adalah pengharuman. Dalilnya adalah wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Nah, di sini dan apa saja yang datang dari Rasul kalian maka kalian ambillah, dan apa saja yang Rasul larang dari kalian maka hentikan, jangan dilakukan itu. Nah, di sini fal amru bil intiha amma naha anhu. Nah, di sini kata Syekh rahimahullah, perintah di sini adalah yaitu fakhudhuhu. Nah, perintahnya di sini adalah bil intiha amma nahya anhu. Amma naha anhu yaitu perintah untuk menghentikan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini perintahnya fakhudhuhu. Maka ambillah, wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka hentikan atau sudahi. Maka di sini didapatkan an-nahyu yaqtadi wujubal intihai wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Dan dari kelaziman itu, maksudnya dari yaqtadi wujub intiha, maka dia adalah pengharaman dalam melakukan itu. Maksudnya apa pengharuman dalam melakukan di sini, yaitu kalau dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul perintahkan solat, kemudian dia tidak solat. Kemudian Rasul mengharamkan riba, khamar, berzina, tapi dia tetap melakukannya. Inilah maksudnya wa min lazimi zalika tahrim al-fi'li itu. Jadi intinya adalah
yang namanya larangan itu adalah harus dihentikan itu. Tapi ada juga orang itu tidak akan termasuk dia menghentikannya meskipun waktunya telah berlalu. Berbeda dengan amar. Amar itu kapan seseorang itu termasuk kategori telah melakukan perintah. Misalnya dia sudah mengerjakan 2 jam yang lalu. Dia sudah misalnya mencatat semua yang diminta oleh gurunya misalnya kan, atau oleh manajernya. Meskipun waktunya sudah berlalu satu jam. Berarti dia itu termasuk kategori telah melakukan perintah. Berbeda dengan orang yang nahyun. Misalnya tadi dia habis mencuri. Berarti kalau dia misalnya 1 jam atau 10 menit tadi dia mencuri, berarti dia belum menghentikan pekerjaannya, karena dia masih tetap akan melakukan pencurian, ya kan? Sampai dia kata saya nggak akan mencuri lagi itu. Itu baru dia tadi wujubul intihak. Jadi intinya adalah nahyu itu adalah dia menghentikan apa yang sudah dilakukan, baru dia termasuk kategori an-nahyu. Tapi kalau dibuat lagi berarti dia belum intihak itu. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Dan dari ayat itu maka dia ini bermakna pengharaman untuk melakukannya, yaitu melakukan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ini adalah dalil yang menunjukkan at-tahrim itu, yaitu larangan untuk menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari satu ayat ini adalah la tukhalifu rasulakum. Jadi maknanya adalah la tukhalifu rasulakum. Janganlah kalian menyelisih Rasul kalian itu. Itu maknanya. Tafadhal Al-Farizi wa min adillati sallallahu alaihi wasallam mardudan. Di sini adalah Syekh rahimahullah akan memasukkan, yaitu memberikan syahid tentang nahyu itu, dia itu maknanya adalah fasad. Di sini wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ayu mardudin wa manaha anhu, dan apa saja yang dilarang darinya. Maksudnya di sini adalah yaitu misalnya sesuatu yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya adalah larangan. Berarti amalannya, ibadahnya menjadi rusak. Contohnya misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusalli ba'dal asr hatta taghriba asyamsu. Tidak ada salat la salata ba'dal asr, tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ini orang datang tiba-tiba salat saja dia kan, padahal dalam hadis Nabi itu disebutkan la salata ba'dal asr, tidak ada lagi salat setelah asar, maupun salat sunnah apa kata mutlak apa, ya kan. Berarti dia sampai terbenamnya matahari, kemudian dia solat. Berarti solatnya ini adalah menyelisih dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya adalah ibadahnya tertolak, solatnya tadi tertolak. Kenapa? Karena menyelisihi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solatnya batil, ya kan, tidak sah. Kemudian dia juga menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan ibadahnya fasad. Ibadatuhu fasad. Ibadahnya menjadi rusak. Sebab rusaknya apa? Karena tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak melakukan larangan dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Makanya ibadahnya jadi rusak. Kemudian contoh yang lainnya, saum, puasa di hari misalnya lebaran. Orang rayo nyobe puasa. Kami ni sih man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada hari-hari diharamkan untuk puasa. Salah satunya adalah yaitu ketika di bulan di awal Syawal atau pada hari raya, pada hari lebaran nyoba puasa. Ya kan? Nah, berarti ibadahnya jadi rusak. Kemudian dia termasuk batil. Batilnya kenapa? Karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari lafaz tadi itu bisa kita ambil intinya adalah bahwasanya tidak ada puasa pada hari raya. Dilarang puasa pada hari raya. Kalau menyelisihnya berarti ibadahnya batil dan rusak. Kemudian ada lagi orang yang misalnya puasa 2 hari menjelang Ramadan. Nah, tapi itu termasuk fasad atau tidak? Kecuali bagi yang sudah terbiasa. Misalnya kalau dia enggak terbiasa, si fulan enggak pernah puasa puasa sunnah. Tiba-tiba 2 hari menjelang Ramadan dia puasa. Berarti ibadahnya yang dia lakukan itu jadi rusak karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syariat membolehkan dengan syarat kalau si fulan ini sudah terbiasa dengan yang namanya berpuasa pada bulan di hari-hari di luar Ramadan, maka boleh dia itu berpuasa 2 hari menjelang Ramadan. Berarti ibadahnya tidak jadi rusak itu. Kemudian falaisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah tidak ada perkara perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi tertolak. Jadi sesuatu pun yang tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya itu adalah tertolak. Jangan antum menjadikan dalil ini sebagai untuk menghantam kaum muslimin yang lain nih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Antum hantam, Nabi enggak pernah ngerjakan ini, gitu kan? Antum ahlul bid'ah. Jangan antum, maksudnya kalau bahasa kita itu jangan antum perkosa hadis ini. Jangan antum menjadikan untuk sebagai menghujam saudara kita. Ya, yang ada nih Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Cuman hadis ini aja terus jadi pegangan. Misalnya, tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi itu dia terhitung bid'ah. Kan banyak para sahabat kadang Nabi tidak mengerjakan, sahabat juga mengerjakan. Kemudian seperti di dalam kitab Madarijus Salikin itu, kalau dilihat Al-Imam Ibnu Taimiyah itu, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika setelah solat subuh menjelang syuruk, beliau itu mengerjakan suatu amalan zikir yang enggak ada pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya hayyu ya qayyum sebanyak 40. Kemudian ditambah dengan kalimat bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Yang dilakukan Ibnu Taimiyah ini kan tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita katakan Ibnu Taimiyah berbuat bid'ah? Ya kan? Kalau kita pakai man amila amalan laisa alaihi amruna faraddun, kita hantam itu. Jadi tidak boleh kita menjadikan satu hadis itu untuk menghajar saudara-saudara kita. Bisa jadi kan 40 kali itu. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah berdalil orang-orang soleh terdahulu itu pernah mengamalkan seperti itu dan terbukti manfaat dan faedahnya. Kemudahan bagi dia, ketenangan dan yang lain. Berarti kan Ibnu Taimiyah kalau kita lihat, melakukan bid'ahan. Zikir baru tanya. Kalau misalnya Ibnu Taimiyah melakukan itu, pasti para ulama pasti akan mengingkari perbuatan beliau, ya kan? Jadi para ulama setelah beliau itu tidak ada mengingkari itu. Jadi harus juga teliti kita, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ini yang sangat disayangkan. Hadis ini sering dijadikan sebagai untuk menghantam saudara-saudara yang lain itu. Kan banyak juga kan kadang para sahabat
ada dengan ijtihad mereka. Kata Abu Bakar memerangi orang-orang tidak mau bayar zakat, ya kan? Di zaman Nabi kan nggak ada. Tapi Abu Bakar malah melakukannya. Apakah Abu Bakar melanggar Nabi? Ya kan? Kemudian seperti Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali di pasar waktu mau Jumat. Apakah Utsman bin Affan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Jadi nggak bisa kita langsung generalisir semuanya gitu. Nah, kemudian di sini ada sedikit pernyataan dari para ulama tentang makna sigah amar ini, sigah nahi ini tak tadinya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sigah an-nahi ini ada yang mengatakan tak tadilil makruh, menunjukkan kepada kemakruhan saja katanya. Nah, tapi jumhur mengatakan yang namanya nahi itu menunjukkan kepada pengharaman dan kerusakan katanya. Di sebagiannya itu mengatakan sekiranya kalau dikatakan bahwasanya sigah nahi itu atau an-nahi itu menunjukkan kepada pengharaman, bisa jadi ucapan dan perbuatan kita itu kita bisa kena dosa katanya. Kata menurut ini hujahnya sebagian para ulama. Kalau kita katakan an-nahyu itu bermakna tahrim dan fasad, nah, otomatis dia akan mendapatkan dosa dan hukuman katanya. Kemudian dikatakan aslinya itu al-aslu bara'atu azimah katanya. Ini sebagian pendapat para ulama mengatakan. Tapi yang lebih jumhur ulama mengatakan kalau an-nahyu itu dia menunjukkan kepada pengharaman dan kerusakan gitu. Nah, kalau misalnya nahi itu dia bermakna al-intihak katanya. Hal ada soal? Tafadhal. Adakah soal ya Rahmadi? Nah. Ada solat asar sampai matahari terbenam. Kan banyak terus berputar yang di sebelah. Itu kan setelah dia masuk ke masjid dia menunaikan sholat tahiyatul masjid. Apakah itu termasuk menyisihi Rasulullah SAW? Enggak, kan karena ada hadisnya. Yang dilarang itu adalah la shalah ba'dal asr hatta taghrib asy-syams, yaitu kalau misalnya tidak ada dalilnya, yaitu salat sunat mutlak aja dia. Pengen salat aja lah tanya kan. Nah, tapi kalau misalnya dia musafir, dia pengen istirahat ke masjid, kemudian untuk menghormati masjid dia masuk, maka boleh dia solat pada waktu larangan. Nah kata Nabi, la yajlisu ahadukum fil masjid illa rak'atain. Janganlah salah seorang dari kalian itu masuk ke masjid kecuali 2. Janganlah duduk salah seorang kalian di masjid kecuali dia solat 2 rakaat. Nah, berarti kan itu ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk misalnya kita solat tahiyatul masjid meskipun ada di waktu larangan. Sama juga setelah solat subuh kan enggak ada lagi solat kan sampai datang syuruk. Kemudian ini orang datang dia tiba-tiba belum waktu syuruk, kan waktu larangan, tapi dia masuk ke masjid, berarti dia solat tahiyatul masjid, maka diperbolehkan karena ada dalilnya itu. Yang maksud di sini adalah la salata ba'dal asr itu kalau dia solat sunnah mutlak saja. Misalnya apa kan, pengen dia solat lah tuh, duduk solat, bukan ada kena ini itu kan, maka dia termasuk di ibadatul rusak itu. Kalau pengen sholat misalnya taubah, sholat tasbih, sholat apalagi itu hajat, ya mungkin tunggu waktunya dulu kan, selesaikan terlebih dahulu, karena jangan pada waktu larangan gitu. Misalnya sholat jenazah, nggak mungkin kita tunggu, wah maghrib aku pun lah cik, waktu larangan aja. Nah, itu juga salah juga kan dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Memang enggak ada salat setelah salat asar itu kan. La salata ba'da al-asr hatta taghrib asy-syamsu. Tapi jenazah dalilnya apa ya, harus segerakan kan. Misalnya si fulan lah siap ke dikuburan lah. Terus dibawa ke masjid. Atau kecek misal kalau ada orang masjidnya yang saklek, oh enggak usah tunggu dulu.
maghrib saya menjelang maghrib saya di salatan, kan dosa aja itu menghalangi si mayat kan. Nah, itu kan ada apa namanya rukhsah dia di sana. Karena mayat itu harus disegerakan gitu. Nah, kalau letterlek memahaminya, mungkin orang yang meninggal zuhur, asar mau dikuburkan, mau disolatkan, nggak akan jadi itu. Iya. Nah, nggak akan jadi itu. Nah, ada rukhsah di dalamnya itu. Karena mayat itu harus disegerakan. Gitu. Ah. Dia sampai sehari. Terus dia disekat. Itu termasuk kesalahan juga itu. Dengan alasan nanti menunggu anak dari luar kota. Ya. Ya namanya kan apa kan? Yang namanya mayat itu harus disegerakan gitu. Misalnya ibunya meninggal jam pagi. Sedangkan anaknya misalnya di Malaysia. Kan kita tahu pengurusan untuk misalnya keluar ke Malaysia ke Indonesia itu kan butuh prosesnya Pak. Katanya habis zuhur salah, habis asar salah, jangan zuhur tuh kan, menunggu si anak. Kalau bisa dipercepat itu. Nah, jadi kesalahan kita kaum muslimin seperti itu. Mungkin ada juga berdalil. Ini masyarakat. Iya. Sekali pun itu. Ah, ya itu. Dalil akalnya dia pakai. Melihat wajahnya itu kan. Dalilnya seperti itu dia. Iya. Iya. Karena kan dulu pasangan kedua. Ketika itu pas lo lagi pemindahan kedua sebagai FAI langsung udah masuk belum jadi besok. Itu ya. Takutnya khawatirnya kita kena dosa nanti kalau menunda. Ya, seperti apa kan tadi apa ya Pak sekali kan celik mukanya aja. Itu kan sebenarnya kan nggak kuat hujahnya itu kan. Ya kalau mau kan fotokan aja. Nggak apa. Ya masalah kan perintah dari Rasul harus disegerakan nih, ya kan? Maka harus kita laksanakan. Karena bisa kena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Nah, harus disegerakan dia itu. Jam 12 ya. Jam 12 kurang berapa? 10 ya? 12 kurang 51 ya? InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan. Kita masuk kepada kaidah mazhab dalam memahami nahyun. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ustaz? Iya. Insyaallah masih kita masuk kaidah. Oke, Ustaz. Siap. Mas, banyak tumbang, Ustaz? Banyak tumbang. Fadlun? Apa Fadlun? Sehat, alhamdulillah. Iya, jangan ketinggalan pelajaran.